Ya aku dari keluarga nih anak pertama. Pertama ini cuma satu doang, jadi aku anak tunggal. Dan keluarga aku sekarang cuman aku sama mama doang. Soalnya dari papaku udah cerai sama mama. Jadinya aku ikut mama. Sebelum ke Pro Player, cita-cita aku jadi dokter sih dulu. Pengen jadi dokter soalnya yang pertama dulu kelas 1 SD tuh udah banyak ikut olimpiade, kayak ikut olimpiade itu, tapi ya dapat kayak prestasi juga. Terus kayak ya dari SD tuh kayak nilai MIPA aku tuh kayak udah bagus lah sampai SMP. Habis itu ya aku udah yakin jadi dokter dan juga diyakin sama orang tua kan. Orang tua juga udah jadi dokter. Jadinya aku katanya, ini orang tua aku udah jadi dokter nih, masa anaknya nggak jadi dokter gitu. Jadi aku kayak udah pengen cita-cita aku jadi dokter sih dulu. Tertarik di game itu TK sih, TK 0 kecil dibilang. Itu udah main game PS1 dulu. Pertama main game tuh PS1 dibeliin sama orang tua. Dulu paling sering main GTA yang pertama, yang masih di atas itu liatnya. Ya itu game terseru di PS1. Aku game online pertama itu udah di HP langsung sih. Game online-nya yang pertama Crisis Action. Itu ya game FPS gitu kayak Counter Strike sama PB gitu, tapi di HP. Itu game FPS pertama di HP sih, Crisis Action. Awal mula main Free Fire ya pertamanya kan pertama main Crisis Action. Terus kayak di game itu kok udah sepi, udah kayak teman-teman guild, teman-teman turnamen di CA itu udah sepi. Terus kayak udah banyak yang pensi gitu. Terus lama-lama teman-teman yang di game yang lamaku ini pindah game ke Battle Royale gitu. Dulu namanya tuh ROS. Terus habis itu banyak yang pindah situ. Terus ada yang pindah ke Free Fire juga. Terus aku cobain tuh game antara ROS sama di Free Fire itu. Habis itu ternyata lebih enakan ke Free Fire-nya. Soalnya kayak grafiknya kayak menjangkau sama kayak kayak performa HP ku memadai lah daripada ROS kan yang kayak berat gitu. Itu sih. Kalau dibilang dimarahin pasti dimarahin lah, kan orang tua kan juga mikir kayak mikir ke depannya gitu, kayak aku kayak gimana gitu. Jadinya ya kalau dibilang dimarahin pasti dimarahin gitu. Soalnya ya aku kan orangnya kayak suka main game terus. Jadinya orang tua juga lihat masa main terus gitu, kayak nggak ada belajarnya apa gimana gitu. Jadinya ya pasti dimarahin lah, sampai dibanting-banting. PS ku juga pernah. Jadi pro player itu nggak kebayang sih, aku nggak tahu pro player itu apa, nggak tahu apa itu kayak professional gamer itu nggak tahu. Taunya cuman dulu semenjak handphoneku, aku selalu banyak main. Handphoneku kayak pernah dibanting sampai retak gitu di layarnya. Terus kayak aku sama orang tua kayak kesel lah, kayak gimana ya, aku bakal tunjukin gitu loh kalau aku bisa dapat juara di game ini gitu. Terus seiring berjalannya waktu itu aku ikut kayak lihat main game gitu terus. Meski HP aku retak aku jalanin kayak aku seadanya gitulah. Seiring jalan waktu ada turnamen gede dulu kayak offline di Jakarta. Jadinya aku kayak, wah ini kesempatanku, ini aku harus bisa gitu. Dan timku udah udah daftar turnamen itu, terus aku masuk kualifikasi ya kayak turnamen biasa, kualifikasi semifinal gitu. Dan ujung-ujungnya ke final, terus aku dibawa kayak masuk ke turnamen offline yang besar di Jakarta. Jadinya aku naik pesawat sendiri, kan aku anak tunggal juga. Naik pesawat sendiri itu masih kecil, jadinya kayak itu momenku mau jadi pro player-nya itu sih. Selesai turnamen itu langsung udah tahu pro player itu apa, terus oh game ini nanti kedepannya kayak gimana tuh udah paham aku. Kalau dibilang device atau HP itu menurutku nggak ngaruh sih. Soalnya aku di sini juga waktu pertamanya juga di HP yang kentang gitu, kayak
Bayangin lah HP iPhone 5 tapi retak sebelah gitu, jadinya layarnya cuma kelihatan separuh gini doang, kan juga ya nggak worth it buat main gitu. Tapi mau gimana pun ya kalau mau ngapai mimpinya ya berjuang buat ngapai itu gitu. Harus kayak semangat lah, nggak boleh ngedon apa ada alasan HP apa tapi maksimalin buat HP itu sih. Nggak perlu kayak gimana ya, kayak ini HP kentang sama HP, wah ini orang ini HP-nya jago, apa HP-nya bagus makanya jago. Nggak kayak gitu sih. Kalian HP kentang jago, otomatis di HP yang bagus pasti lebih jago gitu mikirnya. Awalnya direkrut Aura tuh sama manajer Aura sih, Mas Bram. Jadinya aku kan dulu udah keluar dari sportnya, udah farewell, terus aku kayak season yang sekarang ini tiba-tiba pertama season awal ganti season tuh udah dikontak langsung sama pihak Aura gitu, kayak ditawarin di Aura itu kayak apa mau masuk Aura apa enggak gitu. Terus habis itu aku mikir, aku kayak nggak gercep buat langsung masuk gitu. Aku mikir sama timnya juga kayak ini komposisi timnya tuh kayak gimana gitu, kayak rosternya siapa aja, cocok nggak sama aku gitu. Terus aku lihat kayak rosternya nih gini, oh kayaknya aku bisa gitu. Tapi aku bilang suruh ngetes aku sama mereka dulu, kayak aku ajak turnamen apa gimana biar tahu gimana aku sama mereka gitu. Terus aku kayak ikut turnamen gitu, ternyata aku kayak ada feel dari timnya ini sekarang ini. Jadi aku mikir ini kayak tim masa depanku gitu. Intinya ya aku bilang ya terserah sama Mas Bram mau gimana, kalau mau ngambil ya silakan monggo, ya aku ikutin gitu. Awalku bikin nickname Father itu dia dulu tuh di namanya game yang pertama tadi Crash Session itu. Jadinya di situ ada orang yang kayak panutan juga, dulu dibilang panutan juga panutan. Soalnya dulu dia main HP pakai iPad itu pakai 10 jari ini. Jadinya tuh kayak ya keren lah, kayak wih bisa gitu ya mainnya. Orang biasanya main cuma pakai 2 jari, dia pakai kayak kepiting ini, jadinya kayak keren gitu. Terus itu namanya dia ada dan aja juga bisa udah pernah join turnamen di game itu, jadinya kayak ya makanya aku ikutin di game Free Fire ini gitu. Ritual khususnya mungkin cuman sholat kayak tahajudan atau subuhan gitu, jadinya lebih diperketat sholatnya. Terus juga kalau misalnya ada turnamen gede ya juga kayak minta restu sama orang tua buat doain kayak aku bisa dapat piala atau juara gitu. Teman-temanku semen sekolah tuh dulu ya kayak suka dihina, kayak pelajaran udah bodoh, nggak pintar udah gini, tapi dihina kalau lu besok jadi gede jadi apa gitu. Kayak aku kayak terhinanya di situ sih. Terus aku kayak diem aja sih, karena aku kan dulu kan orangnya nggak suka ngelawan gitu, kayak ya pendiam gitu. Tapi ya aku cuman bisa buktiin doang gitu, kayak aku nggak mau banyak ngomong, nggak mau adu tangan apa cuman kasih pembuktian buat menutup mulutnya dia itu sih, dan aku buktiin gitu. Pencapaianku yang di Aura nih masih belum kelihatan sih, soalnya kayak aku kan masih baru di Aura juga, di spot Aura ini. Jadi tuh ya aku cuman bisa buktiin aja, masih belum bisa pasti, tapi aku bakal buktiin itu. Kalau aku bisa, kayak aku di Aura nih kayak bakal buktiin pada Aura juga, pada orang tua juga, kalau aku datangnya di sini tuh bakal membawa perbedaan di Aura ini sih. Tapi kalau dibilang hasilnya apa, kalau di spotku yang sebelumnya tuh udah bisa beli mesin cuci orang tua, udah bisa bikin pergi-pergi untuk keluarga, terus sama ya buat nyenengin keluarga dengan hasil kerja kerasku di e-sport ini apa sih. Targetku untuk sekarang ini cuma satu sih, aku pengen dapetin piala, masuk ke internasional, menang internasional, dan aku lihat ke depannya antara aku mau lanjut ke kompetitif atau bisa ke streamer atau jadi talent atau apa, itu udah ke depan sih. Yang penting aku sekarang harus
bisa dapat piala 1. Sebuah mimpi itu pentingnya ya 100% penting sih. Soalnya kalau ada mimpi, pasti juga ada kenyataan. Semisal kalau mimpi kita lebih tinggi, otomatis kenyataan kita juga lebih tinggi gitu loh. Semisal kalau mimpi kita kayak aku sekarang, aku pengen jadi juara gitu loh. Otomatis kenyataanku bakal bisa jadi juara. Apa dengan cara ya kayak lebih banyak latihan, pokoknya lebih banyak usahanya gitu loh. Dan otomatis mimpi itu juga akan tercapai. Soalnya kerja keras, tujuan, sama impian tuh akan apa ya, bergabung dan akan menjadi kenyataan itu. Dibilang bisa tuh tergantung sama orangnya sendiri sih. Dia mau bergerak dari zona circle-nya atau mau nge-stuck di circle-nya tuh tergantung orangnya. Kalau emang orang tuh punya niat buat jadi pro player, pasti dia bakal gerak di zona nyamannya mereka dan dia bakal terjun buat ngapai tujuannya itu. Jadinya pasti kalau dibilang jadi pro player tuh menurutku pasti bisa, tapi tergantung sama orangnya dia mau berjuang atau enggak.